Shikaramaya Ramaya 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 Rama Shigiriya Ramaya Raya 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 Ramaya Raya Raya Ramaya 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 Rama Shiriya Ramaya Raya Ramaya Ramo Kiriya Shirya Maya Raya Ramaya Raya Raya Ramaya Rama Shirya Maya Ramaya Rama Shirya Ramaya Ramaya Ramo Shirya Shirya Ramaya Ramaya Rama Shirya Ramaya 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 Ramo Kirya Ramaya 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 Rama Shigiri Shirya Ramaya Ramaya Rama Shirya Ramaya 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 Ramo Shirya Ramaya Ramaya Ramo Shirya Ramaya Rama Kirya Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Rama Shirya Maya Ramo Shirya Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan tercari di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Engkau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Shikira maya raya maya raya maya raya maya ramo shiria na 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 maya 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 raya mo ho ya na na maya rama shiria na 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 maya ramo shiria na 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 maya maya rama shiria Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Shriya Ramaya Ramaya Raya Ramaya Raya Raya Rama, Shriya Ramaya Ramoya Raya Ramoya Ramo, Shriya Ramo, Shriya Ramaya Rama.
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Shirya yara yara mayara yara yara mayara yara mayara mo. Shirya yara yara mayara mayara ma. Shirya mayara yara mayara mayara mo. Shirya la mayara mayara ma. Shirya mayara yara mayara mo yara mo. Oh yara la mayara mayara ma. Shirya mayara yara 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 mo. Oh yara na mayara ma. Shirya na mayara yara yara mayara yara mayara mayara mo. Shirya na mayara yara mayara yara mo. Shirya mayara mayara mo. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu.
sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran sepanjang jalan hidupku. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Hanya satu yang aku rindukan, selalu senangkanmu. Selalu senangkanmu. Selalu senangkanmu. Bapa di surga, hari kami minta Tuhan biarkan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami berdoa kasih-Mu dan boleh merasakan hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan tentang sebuah penyembahan, arti daripada sebuah penyembahan ya Bapa. Fakta-fakta daripada apa yang terjadi Tuhan saat kami menyembah ya Bapa. Di bulan ini Tuhan, kalau kami bersama-sama satu GMS belajar Tuhan untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dengan melakukan doa, puasa Tuhan, biarkanlah sungguh Tuhan kami boleh semakin dekat dengan Engkau di dalam penyembahan kami. Bawa kami ke dalam level penyembahan yang lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi Tuhan, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu atas setiap kami. Berhembuslah di dalam hati setiap kami ya Allah Roh Kudus, dan memberikan Kau tempat untuk Kau bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, layakkan hamba-Mu, biarkanlah Kau boleh berbicara melalui hamba-Mu, bahkan lebih daripada apa yang hamba-Mu bisa katakan secara kata-kata, lebih daripada yang hamba-Mu bisa sampaikan secara kata-kata. Kau bekerja lebih kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan jam-jam ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya, sudah siap semuanya mendengarkan firman? Kameranya boleh dinyalakan. Ya, kita akan belajar bersama-sama, judulnya
facts of worship, yaitu fakta-fakta dalam penyembahan. Nah, sebelum itu kita akan sharing ya. Kita akan sharing menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan penyembahan? Ya, secara singkat aja ya. Mulai dari Kevin, nanti lanjut Kenneth, Ferry S, terus begitu Grace, nanti Koko. Ya. Menurut Kevin, apa yang dimaksud? Menurutku penyembahan itu apa ya? Dengan benar-benar deep antara kita sama Tuhan, dimana kita ketemu Tuhan muka sama muka. Oke. Itu aja. Secara singkat gitu. Jadi intinya adalah ketika kamu berdoa ya, terus bertemu muka dengan Tuhan, itu arti penyembahan buat Kevin. Ya benar ya. Hubungannya benar-benar intim. Hubungannya benar-benar intim. Oke. Ken? Ya hubungan sing intim juga. Terus penyembahan itu kayak ekspres cintaku ke Tuhan. Mengekspresikan cinta. Oke. Kalau dari Ferry? Aku penyembahan itu apa ya, yang kita perbuat sehari-hari, maksudnya yang kita lakukan buat kita berdiri sendiri, buat orang kan juga buat Tuhan, kayak korban bakaran gitulah. Jadi penyembahan tentang daily activity itu juga penyembahan ya maksudnya. Jadi activity Ferry ya. ya Oke. kayak Kalau dari Chris? Ngomongnya nggak apa, denger kok orang. Halo, tes. Dengar. Dengar. Nek aku sih penyembahan itu bentuk dari rasa tunduk kita, cintanya kita, hormati kita ke Tuhan, dan di dalamnya itu ada kayak ketulusan gitu. Enggak. Oke. Penyembahan kalau bagi Kukus secara pribadi itu hampir sama sih seperti Kevin, juga Kenneth, termasuk Ferry, dimana penyembahan secara pribadi buat Kuku itu adalah bentuk Kuku itu mengekspresikan kerinduan Kuku untuk bertemu dengan Tuhan. Beda ketika memuji, ketika pujian itu lebih ke arah kayak Kuku mengekspresikan entah itu iman, sukacita dan lain sebagainya. Tetapi ketika menyembah itu hati itu lebih dibawa ke mencari Tuhan secara pribadi, untuk bertemu muka dengan Tuhan, dan ngerasain hadiratnya. Itu yang penting sih. Hadirat Tuhan itu yang paling penting ketika bagi Kuku ya, ketika pengen nyembah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita belajar ya dari apa yang disampaikan Firman, di mana gini, seringkali penyembahan itu bagi beberapa orang itu identik dengan lagunya, lagu yang slow, lagu yang momen-momen dengan instrumen musik tertentu dan lain sebagainya. Sebenarnya penyembahan itu bukan hanya waktu kita berdoa, bukan hanya seperti yang Kuku bilang tadi, atau Kevin kan bilang lagi, atau Grace ketika berdoa dan lain sebagainya, tetapi lebih mirip apa yang Ferry katakan tadi. Penyembahan adalah harus menjadi sebuah gaya hidup yang kita Army of God itu miliki, di mana di dalam setiap apa yang kita lakukan, di dalam setiap tindakan, di dalam setiap apapun yang kita kerjakan, kita itu ingat Tuhan, dan kita mempersembahkan segala sesuatunya itu untuk Tuhan. Benar ya? Kan ngomong menyembah berarti ada yang sesuatu yang dipersembahkan. Kita mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita itu bukan untuk berkenan ya, karena apa yang kita sembahkan itu enggak membuat kita lebih dicintai atau lebih berkenan atau lebih apa dan lain sebagainya, tetapi
apa yang kita persembahkan itu kayak tadi sebagai bentuk rasa cinta kita itu kepada Tuhan, dan sebagai bentuk keinginan kita itu untuk kita mencintai Tuhan, mudeng ya kayak gini ya. Jadi semakin kayak kita jatuh cinta lah, ketika kita itu jatuh cinta dan lain sebagainya, tapi kita ingin memberikan yang terbaik buat orang tersebut, benar ya. Dan itu kan mempersembahkan sesuatu, entah itu benda, entah itu tindakan, entah itu apa dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang kita berikan seperti itu. Tujuannya apa sih kita melakukan itu? Tujuannya bukan untuk seperti apa, tapi kita pengen deket aja kan. Kita pengen dekat dengan orang tersebut. Sama ketika kita masuk dalam sebuah penyembahan, kita memberikan segala sesuatunya itu kita pengen dekat dengan pribadi Tuhan yang kita sembah. Ya, kita buka ayat dulu di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Nanti aku minta bantuannya Kevin baca ya. Ini adalah ayat yang familiar lah, sering kita dengarkan. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Oke. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita sering dengar ya ayat ini, ayat yang sering lah dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran, ya kan? Berbicara sebelum memasuki Koko bahas tentang 3 fakta, kayak sing Koko sudah bilang tadi, dimana ketika kita berbicara tentang penyembahan, kita tidak sedang memberikan pengagungan itu lewat bibir, lewat perkataan kita saja, tetapi hidup kita pun juga harus semakin mencerminkan, semakin mengarah kepada sifat-sifat daripada Tuhan yang kita sembah, yaitu Kristus, ya, yang kita puji-puji, yang kita naikkan persembahan, harus mengarah ke sana. Sekarang kita bahas ada 3 fakta di dalam penyembahan. Fakta yang pertama, kita baca ayatnya dulu di Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 73 ayat yang ke-28. Aku minta Ken bacain, tolong Ken. Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Ya. Mazmur ini ditulis oleh Daud ya. Kita ngerti seberapa Daud itu adalah pribadi yang sangat suka dekat dengan Tuhan, sangat suka untuk intim dengan Tuhan. Daud adalah pribadi yang mencari Tuhan itu bukan hanya saat mudanya. Kita tahu bahwa saat mudanya dia menggembalakan cuma 2 atau 3 ekor domba ya, kalau tidak salah. Kita mungkin berpikir, oh iya, Daud waktu itu cari Tuhan karena nganggur ya, bahasa kita sekarang nganggur, karena di ladang gitu, nunggui dombanya makan, masa bosen ngeliat dombane. Jadi yang dia lakukan itu sukanya bermazmur ya, atau ngambil Daud kan pandai kecapi, mungkin Daud juga bawa kecapi nih dan lain sebagainya, terus nyanyi nyari Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi di Alkitab tertulis bahwa Daud itu mencari Tuhan itu bukan hanya ketika dia kelihatannya nganggur ya, kelihatannya ada begitu banyak waktu luang gitu. Tapi ketika Daud jadi raja, dan kita tahu bahwa raja itu kan sibuk gitu, antara menggembalakan 2-3 ekor domba dengan jadi raja sudah beda, bukan hanya secara jabatan tetapi juga secara pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya. Nah, kita dapati bahwa Daud itu adalah raja yang suka menyembah Tuhan. Bahkan Daud itu ada yang namanya Pondok Daud ya, di mana itu adalah sebuah tempat puji-pujian dan penyembahan itu berlangsung selama 24 jam gitu.
Kalau kita baca Mazmur, seringkali kita itu mendapati bahwa Daud itu terbangun tengah malam, ya toh, di tengah-tengah dia tidur mungkin terbangun dan dia menatap ke arah pondok Daud itu, ke arah tempat pujian dan penyembahan itu, di mana orang-orang bukan hanya petugas yang pujian dan penyembahan, tapi setiap orang itu boleh datang kapanpun untuk muji dan menyembah. Dan Daud tersungkur, tiba-tiba Daud menyembah dan mencari Tuhan gitu. Daud adalah orang yang suka dekat dengan Tuhannya. Nah, fakta yang pertama yang kita bilang, ketika Daud itu suka dekat dengan Tuhan, Daud itu sampai bilang gini, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah. Dalam arti seperti apa? Dalam arti ketika seseorang itu menyembah dan masuk di dalam penyembahan yang dalam, kayak yang Kevin tadi bilang, intim, sampai bertemu muka dengan Tuhan, merasakan hadiratnya, otomatis orang itu akan semakin mengenal siapa Tuhannya. Dan ketika orang itu mengenal siapa Tuhannya, dia bisa dengan nggak perlu dipaksa atau nggak perlu iman itu dinaik-naikkan, tetapi orang itu secara nggak sadar akan memiliki iman yang besar kepada Tuhannya, karena dia tahu, karena dia mengenal, karena seseorang yang dekat ketika masuk di dalam hadirat Tuhan itu ketemu, kerasa betapa powerfulnya Tuhan yang dia sembah, betapa bukan hanya powerful ya, tetapi betapa Tuhan itu mencintai dia sedemikian rupa, mencintai dan mengasihi orang itu tersebut sedemikian rupa. Otomatis ketika orang itu merasakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang mengasihi dia, dan Tuhan itu adalah pribadi yang berkuasa, otomatis iman itu tercipta. Udah ya? Otomatis iman itu nggak perlu ngoyo-ngoyo diiman-imankan, dialawan, tapi otomatis orang yang dekat, orang yang penyembahnya itu kental, orang yang membangun penyembahnya setiap hari, dia bisa 100% percaya kepada Tuhan, karena imannya itu tanpa sadar dia terlatih dengan dia itu masuk di dalam hadirat Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, perumpamannya adalah seperti inilah. Kalau ngomong tentang dikasih, kita punya orang tua dan lain sebagainya ya, teman, sahabat dan lain sebagainya, kita kita ngerti ya arti daripada kasih sayang dan lain sebagainya, ngerti rasanya kita dikasih. Nah, mungkin yang nggak banyak kita bisa mengerti itu adalah bagaimana rasanya jadi anaknya presiden. Betul ya? Seseorang yang begitu powerful, bukan hanya punya tahta, ya benar ya, tapi punya harta, punya kuasa. Benar ya? Bayangin lah, kita berandai-andai ya hari ini kalau kita itu diadopsi wes. Kita diadopsi sama presiden ya toh. Kita diadopsi, kita jadi anaknya presiden Jokowi ya toh. Kita swipe aja tenang, enggak perlu mikir uang, bener ya? Bener kan? Kalau kita jadi anaknya Jokowi, wah swipe mah kecil lah. Orang lain panik 1 juta ya toh buat swipe, gila apa ya toh? Kita swab mau seminggu sekali, 3 hari sekali, 2 hari sekali, nggak masalah kalau kita jadi anaknya Presiden Jokowi, bener ya? Karena kita tahu bahwa ayah angkat kita itu punya uang, ya kan? Uang bukanlah hal yang susah, ya kan? Terus atau kita perlu apa wis? Kita mau kemana wis? Akses kemana sing orang itu dilarang masuk dan lain sebagainya, ya toh? Karena kita tahu kita anaknya, ya toh, nggak boleh pun tinggal telepon, ya toh, orang yang paling berkuasa, ya toh, di Indonesia, ya toh, presiden kita, Pak nggak boleh ini gini gimana, tinggal di loudspeaker, ya toh, suara nih Presiden Jokowi keluar, ya toh, langsung geder, ya toh, sing nggak memperbolehkan dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu ilustrasi. Itu sama ketika kita tahu bahwa Tuhan Bapa kita di surga, ya, dia punya segalanya. Dia itu bisa menciptakan dari yang nggak ada itu menjadi ada, sesuatu sih nggak mungkin menjadi mungkin gitu. Bayangin no, itu bahkan lebih powerful lagi daripada Presiden Jokowi yang seorang manusia. Presiden Jokowi walaupun punya harta, punya kekuasaan dan lain sebagainya, tapi Presiden Jokowi terbatas, dia seorang manusia, dia nggak bisa menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi Allah yang kita sembah, Bapa kita di surga, itu bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari jalan yang kelihatannya buntu jadi ada
jalan dan lain sebagainya. Nah, otomatis ketika kita mengetahui semua itu, ketika kita menyembah, kita merasakan, kita berbincang-bincang, kita merasakan pribadinya, kita semakin mengenal, semakin lihat. Mungkin awal itu ragu, yaitu di dalam doa dibilang jangan khawatir, terus kita masih khawatir, tapi ternyata yang kita khawatirkan tidak terjadi. Ketika kita melihat tidak ada jalan, terus Tuhan bilang aku akan bukakan jalan, dan terus terlihat jalan, dan otomatis semua pengalaman itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan semakin percaya, dan iman kita, otomatis kualitas iman kita akan beda dengan individu yang lain. Mudah ya di sini. Kenapa kok ada orang yang imannya begitu besar? Kenapa kok ada orang yang nggak punya iman? Kenapa kok ada orang yang dibilang ayo beriman itu harus diiman-iman no? Ketika kok ada orang yang cuma dibilang beriman no, dia cuma bilang amin, cuma gitu tok. Mudeng ya di sini. Kenapa ada orang yang disuruh beriman terus susah percaya? Kenapa ada orang yang disuruh beriman kok cik mudah ya percaya? Itu bedanya cuma di sini. Ketika seseorang itu benar-benar mengenal Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan dan lain sebagainya, dia dengan mudah iman itu kayak timbul dengan sendirinya. Mudah ya. Sebenarnya bukan dengan sendirinya, tetapi imannya itu timbul dan semakin besar tanpa seseorang itu menyadari, ketika dia itu mengenal, masuk di dalam penyembahannya di dalam, dan mengenal Tuhan yang dia sembah. Kayak gitu. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita buka di Mazmur 26 ayat ke-4 sampai ke-7. Aku minta tolong Ferry ya. Mazmur 26. Mazmur berapa kok? 26. Mazmur yang ke-26 ayat ke-4 sampai 7. Mazmur 26 ayat ke-4. Yes. Mazmur 26 ayat 47 tak? 4 sampai 7. Ini kamu doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Ya benar. Mazmur 26 ayat ke-4 sampai 7. Ayat keempat, aku tidak tutup dengan penipu, Ya. dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci pada perkumpulan orang berbuat jahat, dan dengan orang munafik aku tidak tutup. Aku membasuh tanganku dan tak bersalah kalau bisa melindungi mesbahmu ya Tuhan, sampai memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyanyi, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Nah, fakta kedua, ketika kita itu menyembah, masuk dalam penyembahan yang sungguh-sungguh ke Tuhan adalah menyembah itu membuat kita semakin serupa dengan Tuhan yang kita sembah. Menyembah itu membuat kita semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan, kan kenal kan. Setelah kenal, kita jadi tahu pribadinya Tuhan, kita jadi tahu apa yang Tuhan tidak suka, apa yang Tuhan suka. Udah ya di sini. Otomatis ketika kita tahu, kita kenal dan lain sebagainya, kita kan secara natural kita juga melakukan apa yang Tuhan sukai dan membenci apa yang Tuhan tidak sukai. Udah ya di sini ya, paham ya di sini ya. Sama kayak gini lah kebalikannya. Kalau orang itu dia menyembah uang, maka orang tersebut itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Orang itu akan menjadi serakah, orang itu akan menjadi materialistis. Semua itu dinilai berdasarkan dari uang ya, atau kaya, miskin dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi, kalau orang itu menyembah sebuah kesuksesan, maka orang itu akan menjadi orang yang sombong ya. Maka orang itu menjadi orang yang workaholic, menaruh rasa percaya dirinya itu kepada pencapaian, kesuksesan dan prestasi. Orang itu akan menaruh kepercayaannya sedemikian rupa pada dirinya sendiri, kayak gitu. Atau kalau seseorang itu menyembah tokoh idola tertentu ya, otomatis dia akan mengikuti kan kebiasaan orang itu, cara bicaranya, tingkah lakunya dan lain sebagainya. Padahal belum tentu itu sesuai dengan firman Tuhan. Kayak gitu. Sedangkan kalau kita anak-anak Tuhan, kita itu sembah Tuhan dan lain sebagainya, kita ngelakuin hal-hal yang mungkin kita itu tidak sadar, tapi ketika kita itu di dalam penyembahan tiba-tiba ditegur sama Roh Kudus, misalnya kayak tadi, lu kamu tuh kok kayak gini tadi, buang sampah sembarangan, atau kamu kok tadi itu melanggar lampu merah, gini-gini bahaya, gini-gini, kamu tidak memikirkan
orang lain atau kamu tidak memikirkan keselamatan dirimu sendiri dan lain sebagainya. Kita kan semakin mengerti apa yang Tuhan sukai dan gak sukai gitu. Apa yang dulunya kita itu ngerasa biasa-biasa saja, tiba-tiba gak biasa-biasa. Udah ya guys di sini. Nek koko mau ngomong kenapa kok mangganya di Alkitab itu diibaratkan kita itu kekasih Kristus, hubungan antara Tuhan dan jemaat itu seperti kekasih yang paling tinggi ya. Selain anak dan bapak, itu yang paling tinggi adalah kekasih Kristus. Kenapa? Karena setiap kali koko nyebutin ini, kalau dulu kan koko nggak punya pasangan, jadi koko nggak seberapa ngerti. Tapi ketika koko punya pasangan, koko jadi ngerti semua sing dibilang bahwa kayak contoh lah koko. Dulu koko itu jarang banget cuci muka pakai sing nggak seneng sing cuci muka pakai sabun dan lain sebagainya. Cuci muka koko itu pakai air biasa aja, dan koko ngerasa itu cukup buat koko ya loh. Ketika ada pasangan, ada Grace, terus Grace itu ngasih saran nggak cukup kok cuma pakai air, tapi harus pakai sabun, dan bukan sabun biasa, sabun muka ya loh. Harus pakai sabun muka dan lain sebagainya. Otomatis itu mengubah kebiasaan koko sing dari sebelumnya enggak mikir nonton kerasa berminyak atau apa ya, pakai air dan lain sebagainya. Koko merasa itu cukup, toh enggak terlalu banyak jerawat dan lain sebagainya. Tapi kasih masukan enggak, Isa itu harus dirawat untuk jangka panjangnya gini bla 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 bla. Chris menjelaskan, otomatis secara enggak langsung itu kebiasaan diubah. Akhirnya koko minimal walaupun enggak setiap kali mandi, tapi dulu kan Grace menyarankan 2 kali wis pagi sama malam ya toh. Tapi koko lebih ke arah mulai ingetnya itu cuma malam, misalnya pulang dari kerja dan lain sebagainya. Ada perubahan yang terjadi walaupun mungkin belum seperti yang Grace bilang. Sampai sini paham ya? Sama kalau kita ambil Tuhan ya gambarannya kayak gitu. Ketika kita ketemu Tuhan dan lain sebagainya, Tuhan akan memberikan nasihat kepada kita gitu loh. Sesuatu yang mungkin kita tidak pikirkan, sesuatu yang kita merasa biasa-biasa aja. Misalnya kayak sesimpel kayak orang melakukan hal baik atau keluarga kita hal baik, di rumah ada perubahan yang baik, kita juga tidak mikir ngasih orang itu pujian, kata-kata pujian atau kata-kata semangat. Kita kayak seseorang yang take it for granted gitu ya, tanpa sadar itu ya biasa lah kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ketika kita ketemu Tuhan, kita ngomong, kita diajar kalau ada perubahan yang baik dari keluarga kita, entah itu orang tua, entah itu saudara, kita boleh puji, kita kasih pujian atau kita kasih reward dan lain sebagainya gitu, untuk menghargai, dan orang itu bisa ngerasa dihargai kayak gitu. Sampai sini poin kedua ngerti ya, tentang penyembahan itu membuat kita mengerti dan semakin serupa dengan Allah yang kita sembah. Fakta yang ketiga, kita buka di Mazmur 20, Mazmur 26 ayat 4-7 itu juga berbicara tentang apa? Menyembah itu membuat kita itu menjadi pribadi yang bisa bangkit dan punya gairah di dalam kehidupan kita, punya passion. Pernah enggak kita itu ngerasain kadang menjalani kehidupan ini itu kita capek gitu, secara batin itu kita capek, kadang kita ngerasa feel lonely, kadang kita ngerasa putus. Oke, sebentar. Masih putus-putus? Yang lain juga putus-putus? Ya, aku aman. Aman. Wah, aku ingin aman, ayo. Kevin ini. Ya wes gak apa-apa gini. Ada rekaman Kevin. Keberatan mungkin ya Kevin. Keberatan ya nek keluar gambar KB buat Kevin. Gak tahu, coba aku off cam ya, Bu. Iya. Ya. Lebih lancar. Aku ke putus dari Mazmur 26. Oh sama ya, itu terus putus kok. Sudah sama kok. Sekarang lancar? Lebih lancar. Oke. Nah, tak lanjutin ya. Fakta ketiga ya toh, dengan ayat yang sama Mazmur 26 sampai 4 ayat sampai 4 sampai 7, menyembah itu membuat kita menjadi bisa bangkit dan bergairah di dalam Tuhan. Seringkali kita pernah merasa ya, kita itu capek, lelah lah, bukan cuma fisik tapi hati, batin, pikiran, rasa feel alone dan lain sebagainya. Terus
kita manusia itu cenderung kadang cari hal-hal yang melegakan kita itu sementara. Contoh, wes capek lah sumpah kerja apa-apa, terus nonton Netflix atau baca manga atau main game dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kita melakukan hal yang seperti itu, ternyata itu tidak membuat kita lega, nggak membuat kita besok antusias dan lain sebagainya, nggak membuat kita merasa besok optimis apa dan lain sebagainya, nggak kayak gitu. Tapi malah cuma sekedar pelarian sementara. Ya waktu kita nonton kita nggak sadar, kita terpukau dengan mungkin filmnya Netflix dan lain sebagainya. Tapi ketika kembali lagi ke kehidupan nyata, kita ngerasa lagi feel alone, kita ngerasa apa, nggak dimengerti, kita ngerasa lelah, kita nggak punya kekuatan. Tetapi beda ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, itu akan membuat kita bisa bangkit. Kita yang ngerasa terpuruk dan lain sebagainya itu bisa bangkit. Kita yang kehilangan gairah dan lain, kita bisa balik lagi gairah itu. Ketika apa? Ketika pernah nggak ngerasa aku pernah secara pribadi ketika lagi down, lagi apa dan lain sebagainya, lelah, apa masuk di dalam penyembahan, meletakkan semua segala sesuatu nih, segala pikiran sing nggak enak, wesan hati terus nggak enak, capek dan lain sebagainya, semua sumpek dan lain sebagainya, cuma bisa nangis di dalam hadirat Tuhan, bahkan nggak berkata apa-apa, nggak ngomong apa-apa dan lain sebagainya, cuma nangis. Tapi kita dalam hadirat Tuhan tuh ngerasa bahwa Tuhan itu care, Tuhan itu peluk, Tuhan itu tepuk-tepuk terus bilang it's okay gitu loh. Ditunggu sampai benar-benar selesai nangis gitu. Terus Tuhan itu ajak ngomong, Tuhan itu kasih semangat, Tuhan itu ngomong jangan terlalu overthinking, apalagi itu negatif thinking ya, kalau semua sing kamu pikirkan, semua sing kamu apa itu belum tentu terjadi dan lain sebagainya. Ataupun kadang-kala ada kejadian di mana kalau itu pun lembah kelam sekalipun, kalau itu adalah bad day dan lain sebagainya, Tuhan itu cuma bilang ingat bahwa aku tuh tidak pernah meninggalkan kamu tidak pernah sendiri menanggung segala sesuatunya, kamu tidak pernah alone, kamu tidak pernah ditinggalkan gitu, jangan pernah ngerasa sendiri dan lain sebagainya, kamu selalu cari aku, ngajak aku berbicara dan lain sebagainya, seperti itu. Dan perasaan ketika Tuhan ngomong kayak gitu dan lain sebagainya, ada sesuatu sing lega, ada sesuatu sing kayak diangkat dan lain sebagainya, kayak orang itu habis sesak bisa nafas lagi dan lain sebagainya, seperti itu perasaannya gitu. Itu adalah fakta ketiga, ketika kita menyembah maka kita akan bertemu dengan hadirat Tuhan dan bertemu dengan pribadi Tuhan, dan itu membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan kita dan bisa kembali bergairah, bisa menyala-nyala lagi kayak gitu ya. Itu adalah 3 fakta ya, dimana ketika kita menyembah apa yang terjadi ya, setiap hal yang ada di atas itu yang sudah disebutkan itu bisa terjadi kepada setiap kita ketika kita itu mau belajar untuk menyembah Tuhan. Jadi itu bukan untuk orang tertentu, itu bukan orang ini bisa, aku tidak bisa, terus kita bingung dengan metodenya harus seperti apa ya, orang ini kayak apa dan lain sebagainya, apa harus nadai atau harus berlutut atau harus berdiri atau harus telungkup bersujud atau apa dan lain sebagainya. Bukan itu, bukan tentang itu. Yang paling penting adalah hati kita yang pertama. Apakah ketika kita berdoa, apakah ketika kita menyembah, kita itu benar-benar men-set hati kita itu untuk cari Tuhan, atau kita cuma sekedar ya cuma nyembah atau cuma bernyanyi dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Nah, di firman Tuhan pun kita akan belajar bagaimana sih menurut Tuhan itu penyembah-penyembah itu harusnya. Kita sudah baca ayatnya ya tadi, bahwa penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, kita bahas 2 hal ya. Satu adalah menyembah di dalam roh, dan kedua menyembah di dalam kebenaran. Kita akan bahas tentang menyembah di dalam roh. Menyembah di dalam roh itu artinya apa sih? Menyembah di dalam roh itu artinya kita itu tidak ada batasan lagi, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu, tidak ada harus ada program khusus, tidak harus ada kegiatan di gereja, agenda tertentu baru kita bisa sembah Tuhan.
tapi dimanapun, selama balik tadi ngomong tentang hati, selama hati kita rindu, selama kita itu mau cari Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mencari pribadinya, kita bisa melakukan penyembahan dimanapun, kapanpun, dan tanpa perantaran apapun, tanpa syarat apapun, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah privilege yang Tuhan itu sudah bayar di kayu salib dengan kematiannya, dengan darahnya yang mahal bagi setiap kita ya. Jadi nggak harus spesifik, tapi kita bisa di mana saja dan lain sebagainya. Tetapi ini ada tetapinya ya. Tetapi kita juga perlu menyediakan waktu khusus di mana kita itu bisa setiap hari itu menyembah Tuhan. Karena apa? Ya balik lagi, karena Tuhan itu layak mendapatkan waktu yang terbaik dari kita. Sama dong, kalau kita bilang kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, nggak mungkin dong kita itu nggak meluangkan waktu buat orang tersebut. Nanti kalau kalian sudah punya pasangan, sudah jadi suami, nggak mungkin kan kita bilang kita itu sayang ambil istri kita, tapi ketika kita pulang, bahkan pulang ketemu sekalipun kita nggak meluangkan waktu gitu. Kita cuma halo sapa apa, habis makan apa selesai, terus kita sibuk dengan main game, sibuk nonton TV, jadi kayak diajukan gitu loh, dan lain sebagainya. Kan nggak seperti itu ya toh. Jadi kita belajar jangan sampai kita itu punya mentalitas yang menyisakan waktu untuk Tuhan. Jadi Tuhan itu kasih waktu sisa-sisa, dan nanti kalau sempat dan lain, tapi menyisihkan, udah ya. Bedanya adalah apa? Menyisakan itu ya kalau ada waktu lebih kita berdoa, tapi kalau kita nggak punya waktu ya kita nggak doa. Beda kalau menyisihkan itu dengan sengaja kasih porsi. Oh ya, nanti malam misalnya aku akan doa 15 menit, aku akan doa 30 menit, aku akan doa 45 menit, aku akan doa 1 jam, lalu kita akan baca firman dan lain sebagainya. Itu namanya menyisihkan, bukan menyisahkan. Udah ya di sini. Nah, terus kita harus konsisten ngatur jadwal. Kita harus sebisa mungkin itu diperkirakan gitu loh, seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita nggak keburu-buru, sehingga kita nggak jatuh pengennya di pikiran menyisihkan, tapi jadi nih menyisakan ya toh. Kenapa? Karena kita nggak planning, kita nggak mengatur jadwal sebaik mungkin gitu loh. Akhirnya kita terburu-buru, akhirnya kita capek dan lain sebagainya. Tapi milikilah planning, kok bisa itu diatur konsisten kayak gitu. Itu menyembah di dalam roh. Sekarang kita bahas tentang menyembah di dalam kebenaran. Menyembah di dalam kebenaran itu berbicara seperti apa sih? Menyembah di dalam kebenarannya itu kebenaran apa dulu? Nah, apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik, belum tentu benar di mata Tuhan. Benar ya? Kalau kita ngomong tentang kebenaran di sini, kalau kita ngomong kebenaran, standarnya apa? Standarnya kebenaran adalah standarnya di firman Tuhan. Nah, menyembah dalam kebenaran ini maksudnya apa? Menyembah dalam kebenaran ini kita harus menyembah sama seperti kebenaran di dalam firman Tuhan. Jadi kita menyembah bukan berdasarkan mood kita, bukan berdasarkan keadaan kita, bukan berdasarkan situasi di sekeliling kita, tapi kita menyembah berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Aduh ya. Contoh adalah gini, kita nggak hanya menyembah Tuhan dan mengatakan Tuhan baik saat kita itu mendapatkan berkat, saat kita itu mengalami hal-hal yang baik, saat kita itu merasa kita itu diberkati dan semua itu mulus banget sesuai dengan rencana kita, semua dikabulkan, baru kita ngomong Tuhan itu baik. Bukan, tapi kita menyembah Tuhan berdasarkan kebenaran firman bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dan selamanya. Benar ya? Pernah dengar kan firman kayak gitu? Kita sembah Tuhan dan kita katakan Tuhan itu baik. God is good, God is good. Apapun keadaan kita hari-hari ini, mungkin kita itu dalam lembah kelam dan sekalipun, ketika kita menyembah, kita katakan God is good, Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Saat kita ngerasa feel alone ya, mungkin saat kita ngerasa sendirian, kita katakan Tuhan itu setia, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang mengasihi kita, gak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Itu sesuai dengan firman, kita perkatakan apa yang ada di firman. Jadi menyembah itulah kita menyembah sesuai dengan firman, dan bukan hanya
seperti itu, tetapi saat kita itu menyembah, harusnya hidup kita itu juga sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita semakin serupa, ya kan, seperti Tuhan kan. Otomatis ketika kita menyembah, alangkah baiknya kehidupan kita pun juga melakukan kebenaran sesuai dengan firman. Nggak harus sempurna ya, setiap kita tuh nggak ada yang sempurna. Bahkan pendeta sekalipun, bahkan orang-orang yang diurapi sekalipun, ada kesalahan yang dilakukan. Tetapi kita mengusahakan supaya kita itu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Udah ya guys di sini. Atau yang lain Koko tambahkan, menyembah di dalam roh itu untuk kita juga kita ada yang namanya bahasa lidah atau bahasa roh. Nah itu juga jangan disepelekan, jangan sampai kita itu punya yang namanya bahasa lidah, kita sudah dikasih karunia tapi kita nggak pernah pakai, kita nggak pernah ngelatih dan lain sebagainya. Padahal bahasa roh itu penting dan bukan tentang bahasa rohnya ya, tapi sebelumnya kenapa kok kita bisa berbahasa lidah, kenapa kok kita bisa berbahasa roh? Karena Tuhan itu telah mencurahkan Roh Kudus, ya toh, yang kita tahu bahwa Roh Kudus itu penolong, penghibur dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Dan ketika kita berbahasa roh, sesungguhnya Roh Kudus lah yang membantu berdoa bagi kita hal-hal yang tidak bisa mungkin kita ucapkan, hal-hal yang tidak bisa kita ungkapkan dan lain sebagainya. Kalau kalian mengalami hal suatu saat nanti ketika kalian tertekan, ketika kalian tidak bisa berdoa dan lain sebagainya, cukup kalian tutup mata, ambil waktu diam sejenak dan berbahasa lidah lah, pelan dan rasakan di dalam hati itu bahwa Roh Kudus itu bekerja. Rasakan di mana Roh Kudus itu ngomongin semua dan lain sebagainya, hal yang tersembunyi yang bahkan kita itu tidak tahu, itu disampaikan semua ke Bapa, kayak gitu. Sampai sini paham ya guys? Ya, itu tentang menyembah. Kita tadi sudah belajar fakta-fakta tentang menyembah. Yang pertama, menyembah itu membuat kita semakin serupa, ya loh, semakin serupa dengan Tuhan, semakin kebalik. Yang pertama adalah menyembah itu membuat kita beriman, memiliki iman kepada Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Yang kedua baru menyembah itu membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita menyembah itu bisa membuat kita bangkit, bisa membuat kita itu bergairah lagi saat kita itu menjumpai Tuhan, saat kita itu mendapati Tuhan, ya, seperti itu. Oke, jadi semangat nanti ketika ke depan kita sama-sama, entah itu kalian pantang atau puasa, dan kita sama-sama menyembah, semangat untuk belajar, untuk cari Tuhan lebih. Sama seperti yang tadi sudah Koko sampaikan, mau imani kita besar, mau kita itu kedekatan kita itu seperti apa dengan Tuhan, apakah kita bisa dengar suaranya Tuhan, apa kita peka dengan Tuhan atau enggak, semuanya tergantung dengan siapa, semuanya tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah kita mau berusaha, apakah kita yang mau mendekatkan diri, apakah kita yang mau melatih semakin intim dengan Tuhan, melibatkan Tuhan dan lain sebagainya. Itu semua tergantung dengan kita. Jadi dikembalikan lagi masing-masing. Kalau kalian puasa, pantang dan lain sebagainya, nggak ada syarat yang aku harus ini seperti ini, enggak. Semua sesuai dengan kerelaan kalian. Ya, pantanglah kalau perlu, sebelum pantang ya, atau puasa ya doa, tanya Tuhan pengen cing mana dan lain sebagainya. Kemudian kan lakukan bukan karena terpaksa ya, lakukan bukan karena disuruh gereja, lakukan bukan karena sebuah agenda semata, tapi lakukan karena ya kalian pengen dekat dengan Tuhan. Oke? Aku mau nanya Ya. Kalau waktu kita menyembah, waktu kita kayak di worship kan identiknya kita sama berbahasa lidah juga toh, Bu? Ya. Terus gimana caranya orang menyembah supaya sampai padahal dia gak bisa berbahasa lidah? Maksudnya ya apa cara ngajarin kita jadi arti nyembah?
kalau orang itu belum bisa punya Roh Kudus maksudnya. Yes. Kalau kalau dia belum punya Roh Kudus tetap bisa, Vin. Dimana gini, kita ajari prinsip-prinsipnya mana kamu rindukan Tuhan. Kita ngomong satu hal dulu, dia percaya Tuhan itu ada enggak? Percaya, cuma Nah. dia belum dapat Roh Kudus gitu. Belum dapat Roh Kudus pun yang bisa kita arahkan supaya dia berdoa itu tetap intip cari Tuhan. Sama kayak gini loh, apakah orang itu bisa, nih kamu tanya apakah orang itu bisa sedalam kita ketika kita berbahasa lidah, menurutku juga bisa modelnya. Hanya saja ketika kita berbahasa lidah mungkin kita bisa lebih lagi apa ya, bingung kok jelasin nih. Tapi maksudku itu kok, kalau kita kan biasanya bahasa roh, nah dia kan gak bisa, terus dia harus ngapain dalam penyembahan itu? Oh, ketika kita berbahasa roh dia harus ngapain? Maksudnya kayak supaya gitu. dia juga tetap bisa dalam juga penyembahannya. Oh, ini maksudnya berbicara tentang kamu ketika melayani seseorang kan? Iya. Iya, jadi supaya dia juga bisa nyembah dalam juga, tapi dia gak bisa bahasa roh. Nah, Gitu. nek kayak gitu itu gini, nek kamu ngomong tentang mimpin ya, ini kan ngomong kamu dalam arti kamu mimpin, bener ya? Aku ngajari dia saat teduh dan menyembah Tuhan kok, jadi dia pribadi sendiri, tapi dia gak bisa bahasa roh. Ajaan doa bareng dulu. Ajaan doa bareng dulu, terus kamu ngasih contoh ketika kamu nyembah itu kayak apa, mudah ya, kayak gini. Terus kayak gitu tentang bahasa rone, kamu jelasin. Koko tadi kan kamu dengerin Koko bahasa roh itu apa sih? Itu jelasin dulu, mudah ya. Perlu dijelasin dulu supaya dia itu nggak terintimidasi. Itu yang penting, Vin. Mudah ya. Karena nanti nggak dijelasin dia merasa beda gitu loh. Koko itu bisa gitu kok aku nggak bisa, mudah ya kayak gini. Nanti jadi ngerasa salah dewek, padahal itu bukan sesuatu yang salah gitu loh. Jadi kita jelasin dulu kayak tadi, dimana Koko bisa bahasa roh karena apa? Bukan di bahasa no atau belajar, bukan. Tapi Koko itu dapat sing namanya karunia Roh Kudus. Terus buka no ayate, dimana Roh Kudus itu diberikan gini-gini pada siapa yang meminta dan lain sebagainya, bla 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 bla. Terus bila ajarono dapat baptisan Roh Kudus itu bisa ketika kita didoakan, tetapi juga bisa seseorang itu dapat sendiri ketika seseorang itu benar-benar merindukan Roh Kudus, kayak gitu loh, Vin. Nah, terus ketika dia doa, ketika dia belum punya belum dapat karunia Roh Kudus ya toh, ketika dia belum bisa berbahasa lidah, apa yang dia lakukan selama saat teduhnya? Ya nyanyi, terus sembah Tuhan, ya sembah dengan kata-kata dan lain sebagainya. Lebih baik ajari dia bermazmur. Tahu bermazmur ya? Bermazmur kan kayak sing ku tinggikan namamu Yesus, kemudian ya kayak gitu loh. Nyembah Tuhan itu kayak sing dengan kata-kata bahasa biasa, bahasa Indonesia, bahasa yang dimengerti DE, atau DE nyanyi bahasa Inggris ya, oke Inggris gak apa-apa, mudeng kayak gitu. Mudeng. Nah, nek kamu ngomong tentang secara teknis dan DE secara pribadi, cuma itu gitu loh. Lain ceritanya kalau ngomong tentang kamu mimpin, Vin. Jadi tak kasih dua. Nek kamu cuma mengarahkan DE saat teduh, bilang orang DE gak perlu bingung, dia pun bisa masuk dalam penyembahan yang deep ketika dia itu merindukan Tuhan gitu. Nah, kita itu percaya bahwa ketika seseorang itu rindu Tuhan dan kita sudah mengenalkan dia tentang Roh Kudus, terus kita sudah ngajari dia tentang dia merindukan Roh Kudus, bisa saja loh orang itu bisa dapat ketika dia itu di dalam doa. Mudahnya dari sini. Kenapa? Karena gini, terus yang pertama kali dapat Roh Kudus itu tidak ada yang menumpangkan tangan mereka. Mudengnya di sini. Bahkan kejadiannya bukan kayak gini loh. Kejadiannya bukan Tuhan Yesus itu menumpangkan tangan atas murid-murid, Roh Kudus tercurah, baru Tuhan Yesus keangkat. Benar ya di sini.
Tapi yang terjadi adalah di mana Tuhan Yesus itu terangkat, dan murid-murid itu disuruh apa sih? Murid-murid itu cuma disuruh menanti-nantikan, bener nggak? Lah menurut Kevin nek bayangno ketika menanti-nantikan mereka ngapain? Ya nggak mungkin mereka berbahasa lidah, mereka nggak ngerti bahasa lidah, bener kan? Ya toh. Tapi mereka menantikan apa? Mereka menantikan Roh Kudus. Benar ya di sini. Jadi kita cuma bisa mengarahkan, nggak apa-apa sembah Tuhan aja, puji aja dengan sing kamu mengerti saat ini. Nyanyi pujian, nyembah Tuhan dengan lagu worship dan lain sebagainya. Terus kamu bermazmur, terus kamu ketika berdoa, arahkan dengan lebih baik. Berdoalah dan perlakukan Tuhan itu seperti seorang sahabatmu. Jadi kamu bisa curhat, kamu bisa ngomong, mudah ya di sini ya. Jadi doa itu diarahkan intim tanpa ke arah bahasa rohnya. Tapi kita juga mengarahkan orang tersebut untuk merindukan Roh Kudus masuk di dalam kehidupannya. Mudahnya di sini. Kayak gitu loh. Nah, itu kalau kamu mengarahkan. Tapi kalau kamu lagi mimpin, ini kalau dari Koko ya. Kalau dari mimpin itu ada dua, apa ya namanya? Koko ini bingung. Ada kontradiktif. Koko ngomong yang diajar bukan gereja ya, karena gereja nggak pernah membahas ini secara detail, tapi ini ketika di kelompok sel diajarnya. Contoh nih, ada pemimpin yang dulu itu ngomong gini, kalau kamu ada jiwa baru, kamu jangan terlalu banyak berbahasa lidah, ya toh, karena jiwa baru itu nanti nggak ngerti ngaplo lihat kiri kanan dan lain sebagainya, seperti itu, ya toh. Katanya seperti itu. Cuma Koko agak nggak setuju karena apa? Koko mikir ketika aku tuh doa dan ketika aku nyembah dan ketika aku ada bahasa roh, aku bahkan nggak merencanakan kadang untuk bahasa roh, mudeng ya di sini. Tapi ya kayak ya itu spontan gitu loh. Itu kayak aku naik bahasa roh, malah aku naik nggak bahasa roh aku nggak enak, mudeng ya di sini. Nah, Koko lebih ke arah ya tak ajak, sekalipun kamu nggak ngerti, kalau kamu itu ngerindu Tuhan, kalau kamu mau nyembah dan lain sebagainya, kamu pasti dapat, serius. Dan itu sih yang Koko pegang. Aku nggak bisa ngajari, nggak bisa menyamaratakan dengan pemimpin lain ya. Koko pegang itu, dan itu pernah terjadi kayak gini. Jadi salah satu anak CG Koko itu punya kenalan di gereja lain sebenarnya. Jadi gereja lain terus diajak datang ke CG kita. Orang itu belum terima bahasa lidah, sama sekali belum bisa bahasa lidah. Nah, waktu itu Koko yang pimpin pujian dan penyembahan gitu. Waktu itu kalau Koko mikir kayak gitu dengan ada malah ini tamu ya dari gereja lain dan lain sebagainya, terus Koko bingungi dan Koko nggak bisa lepas muji Tuhan, mudeng ya. Dan itu malah nggak jelas gitu loh, mudeng ya di sini. Dan mari kita kan nyembah Tuhan lah jadi setengah-setengah ketika kita mempertimbangkan yang lain, mudeng ya. Sedang kita itu diajar bahwa menyembah Tuhan itu dengan all out, dengan segenap hati kita dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Koko tidak mempedulikan itu. Ya Koko cuma bahasa rohan, bahkan yang terjadi itu adalah kayak gini. Sudah jadi kebiasaan di gereja kita ya, saat seseorang itu belum dapat bahasa lidah kan didoain, ya toh. Nah, jadi itu sempat ada momen ketika kita itu mari nyembah apa, terus Koko berbahasa lidah, arek berbahasa lidah terus berbahasa lidah. Lara itu kan kelihatan diam aja walaupun tutup mata dan lain sebagainya. Terus waktu itu kan Koko masih sponsor CGL, Koko itu kan tumpang tangan ke anak itu ya toh, untuk supaya anak itu dapat kayak gitu. Terus kita bahasa roh sampai tumpang tangan ya, CGL tumpang tangan, masa Koko nggak ikut ya? Ya Koko ikut ya, dari jauh Koko tumpang tangan sampai suatu titik aku kayak gini, Tuhan ya capek, satu itu capek ya katakan terus gini kan capek, jadi aku capek terus kayak gini Tuhan. Terus aku bilang kayak gini toh, Tuhan, saat aku menyembah, aku percaya Engkau itu hadir di tempat ini. Kayak tadi kita nyanyi itu, aku yakin Kau hadir. Aku percaya Kamu itu hadir, Roh Kudus, Kamu itu nyata, pribadimu itu nyata di tempat ini. Pribadimu ini hadir dan Kamu itu sudah dirasakan. Dan aku ngerasa Kamu itu ada di tempat ini tuh. Dan kalau Tuhan itu mau ngasih itu ke anak ini, kalau Tuhan itu mau ngasih Roh Kudus ke anak ini, Tuhan pasti kasih. Gitu loh, aku bilang kayak gitu. Dan kalau anak ini mau, dia pasti terima. Atau minimal arah itu enggak mau atau sih enggak, selama dia enggak menolak, dia bisa terima. Aku mau bilang kayak gitu toh.
terus aku tarik tanganku, koko cuma fokus koko nyembah Tuhan, koko nyari Tuhan, koko lepas noroi koko dan lain sebagainya, terus kerasa panas dan lain sebagainya. Kalian tahu apa yang terjadi? Arek itu dapat loh, anak itu dapat, arek gereja lain itu dapat tanpa dia meminta, tanpa koko itu menjelaskan, tanpa fasih koko itu menjelaskan Roh Kudus itu siapa dan lain sebagainya. Bahkan yang terjadi setelah itu ya, kita kan selesai CG terus begitu, arek itu kan naik motor terus sama anak CG Koko. Yang terjadi adalah mereka itu ternyata tidak pulang, habis itu diajak keliling Surabaya. Terus anak dari gereja lain itu berbicara dengan excited, aku tidak pernah ngerasa sing kayak gini, ya ampun selama aku pelayanan dan aku tidak pernah ngerasa kayak gini dan sebagainya, kayak gitu loh Fit. Mudah ya di sini. Jadi nih tentang ngomong itu beda antara kamu ngarakno ambil tentang mimpin gitu. Nah aku ngomong tentang mimpin, kamu harus tetap mengikuti Tuhan. Mudah ya. Kecuali tiba-tiba Tuhan gerakin kamu untuk Kevin diem mau dulu gitu loh. Karena anak sih mau pimpin tak ngerti dan lain sebagainya. Atau nyanyi lagu ini supaya desa. Mudah ya di sini Kevin. Kayak gitu. Bahkan ketika aku doa seseorang baptisan Roh Kudus itu loh. Kalian kan pernah tak ceritain. Jadi kok itu pernah doa seseorang ya, karena aku ngerasa kok nggak didoa ambek cigini, padahal dia itu selama, tapi ternyata dia itu mau didoain cigini nggak mau. Nggak tahu apa kok hari itu kok ada momen kok bisa ngajak dia ngomong mau, kok ngajak sahabat-sahabat kok doano dia itu bahasa rohan kita bahkan bahasa rohan hampir full tanpa nyembah apa dan lain sebagainya. Temannya kok kayak gitaran tapi kita kan bahasaran itu aja bisa dijamah Tuhan. Udah ya, itu aja bisa nangis beler-beler gak karu-karuan. Terus kok bingung kok gak dapet ya, kok tanya terus Tuhan itu, kok tanya Tuhan aku mulai kesel lagi encok kabeh Tuhan, karena aku dengan sekuat tenaga ya atau bahasaran dan lain sebagainya. Terus Tuhan itu ngomong dia tidak dapat karena dia ngerasa terintimidasi. Dia tidak dapat karena dia sepanjang lihatan lah, sepanjang dia wis terjamah. Dia itu cowok, bayangno ya, tidak mungkin cowok itu wis nangis itu bukan nangis biasa ya, cuma air mata ya, nangis terus ingus sampai beler-beler nggak keluar dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia nggak ngerasain Tuhan bilang kayak gitu. Nggak mungkin dia nggak ngerasain aku gitu. Soalnya aku kan bingung tuh, apa dia nggak ngerasain Tuhan ya? Loh, kamu lihat dia nangis sampai kayak gitu. Terus aku tanya loh, tapi wis nangis terus beler-beler kayak gitu, nggak bahasa roh ya Tuhan. Terus siapa? Terus ya itu Tuhan singkapno instruksi selanjutnya ngomong suruh dia tengadahno kepala ke atas, nggak perlu terintimidasi dengan dosa-dosanya, nggak perlu merasa nggak layak dan lain sebagainya. Jadi itu kok akhirnya perkatakan kan, nggak perlu kamu gini-gini, namanya Adi kamu, Tuhan ngomong Tuhan yang mengasihi kamu, tengadahno pandang Bapamu mau melihat wajahmu, arahkan pandanganmu ke atas, nggak perlu nunduk Adi, pelan-pelan. Terus pelan-pelan dia ngarakno ya, kalian tahu pas dia pelan-pelan dan nangis pelan-pelan tapi di encourage terus sampai dia tengadakno kepala ke atas, detik dia tengadakno kepala ke atas gini ya, keluar kamu no bahasa rohani. Mudah ya di sini. Nah itu beda nih Vin, kalau antara tadi ngarakno sama mimpi gitu. Oke, thank you. Udah jelas atau ada sih mau ditanyain lagi? Berarti orang kan gak mungkin gini, aku pernah tanya ukur isi bahasa roh, dapat Roh Kudusnya belum, bahasa rohnya dapat Roh Kudusnya sudah tapi bahasa rohnya belum. Itu bisa kayak gitu ya berarti memang, atau itu belum penuh biasanya. Doain lagi sampai penuh, sampai dia itu benar-benar yakin dia itu dapat Roh Kudus. Karena ditulis toh buktinya atau manifestasinya orang itu penuh, mudah ya, penuh kepenuhan Roh Kudus, manifestasinya adalah berbahasa lidah, mudah ya. Jadi kadang misalnya bisa dia ngerasa kayak gitu, itu biasanya bahasanya lidah itu belum penuh, mudah ya, belum penuh sampai meluber gitu. Ibaratnya cangkir itu dia mungkin baru keisi setengah, baru keisi seperempat, tapi belum penuh sampai meluber gitu, kayak gitu. Oke kok jelas, thank you. Nah ini kayak gitu pesennya kok satu, encourage dia nggak perlu tertuduh, nggak perlu ngerasa harus berbahasa lidah, nggak berbahasa lidah kayak apa, enggak.
tapi tetap rindukan Roh Kudus dan minta Roh Kudus itu penuhi Tuhan, penuhi aku, kayak gitu ya, kayak gitu Vin. Doain. Oke, thank you. Ya, karena kita nggak tahu momennya kapan Roh Kudus itu penuhi seseorang. Sungguhan, kok itu pertama kali doano seseorang baptisan Roh Kudus itu siapa? Kalian tahu Kevin Imantaka nggak? Sing biasanya di drama itu loh, orangnya kan lucu dan lain sebagainya. Kevin itu orang pertama sing tak doain baptisan Roh Kudus tanpa orang lain, tanpa apa fasilitator koko, sapawe koko dan lain sebagainya. Itu nekat sih, ya bukan nekat ya apa ya? Koko mek CG kita kan belah, lah dia kan di CG 1 nih, dia ya agak lama. Tak pikir kok gak dapat bahasa Roh Kudus, kok belum baptisan Roh Kudus, tak tanyai, kamu ini belum didoain atau belum jadi? Koko lu, wisuwe kok belum? Ya koko ini memberanikan diri, padahal koko ya belum pernah, nggak ngerti cara sing sampai ya apa, cuma pengen arek itu baptisan Roh Kudus lah. Jadi koko kamu ndak datang lebih awal gini tak doain, mau ya wis tak doain. Padahal pas tak doain itu dia nggak dapat loh. Sampai amin aku udah dapat. Ketika tak tanya apa sih dirasakan, malah dia ngerasa, aku kok ngerasa ada selain kita berdua di sini ya lah. Kok malah sing ngono kok kaget sweet ya lagi. Tapi ternyata kalian tahu sing koko kaget itu apa? Kan setelah itu koko ndak kontak dia lagi ya toh. Lama terus tak lihat dia itu bisa baptisan, wis bisa berbahasa lidah, otomatis kan wis sudah terima baptisan Roh Kudus gitu loh. Lah tak pikir didoain orang lain gitu, singkat cerita apa-apa. Terus suatu saat kita ada sing namanya doa gabungan atau apa dan lain sebagainya, terus kok lupa lagi bahasa apa, moro-moro dia bilang gini, dia nepuk ini yang doain aku baptisan Roh Kudus. Kok bingung, nah perasaan kan belum dapet. Terus ternyata kan tak tanyain lu, kamu bukannya didoain orang lain dapetin? Enggak kok, yang doain aku loh cuma koko, dibilang kayak gitu. Loh, kan waktu itu belum dapet. Iya kok. Jadi ceritanya itu kan habis koko doain, terus selang beberapa waktu gitu ya, dia itu kan nakal dulu, dia nakal suka kebut-kebutan itu. Suatu saat itu dia kebut-kebutan sampai mau kecelakaan, hampir kecelakaan, tiba-tiba apa ya, harusnya itu nggak bisa berhenti, tapi tiba-tiba motor itu berhenti, dewek, jadi nggak jadi tabrakan, dan ketika berhenti mandek itu dia bahasa lidah, bayang, keren ya. Jadi kita nggak tahu gitu loh momennya kapan Tuhan itu bisa ngasih baptisan Roh Kudus itu ke seseorang. Nah kayak gitu. Halo. Kevin hilang. Yo, aku dengar takmir, ben gak dengar suara-suara burung lain. Aku kok pernah dengar cerita ya? Pernah ya? Ya saya pernah lah, aku pernah cerita pas kok. Foksal gak salah. Iya kayak. Mungkin Kevin belum. Kan kamu selama. Kayak gitu. Ya, ada lagi sing mau tanya? Sudah kok, thank you. Tidak ya? Ayo kita doa, ayo kita tutup. Shigara Maya Ramaya Maya Ramaya Maya Rama Shigiria Maya Ramaya Ramaya Rama Shigiria Maya Raya Ramaya Ramo Oh ya Maya Rama Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu.
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau kami boleh berbicara hari ini, boleh ngobrol tentang penyembahan, bahwa kami Tuhan lebih dalam di dalam setiap penyembahan yang kami lakukan, bahwa kami lebih intim di dalam setiap penyembahan yang kami lakukan, ya Bapa. Biarkanlah kami boleh bertemu muka dengan muka dengan Engkau, kami boleh secara pribadi berjumpa dengan Engkau, kami boleh intim dengan Engkau Tuhan, kami boleh mengasihi-Mu lebih sungguh lagi, kami boleh semakin dekat dengan Engkau di dalam setiap halnya, ya Bapa. Kami berdoa biarkanlah kami boleh upgrade penyembahan kami, terutama di masa-masa ketika kami puasa pantang ini, ya Bapa. Biarkanlah daging itu semakin berkurang dan roh kami semakin besar dan semakin bertambah. Hari ini kami juga mau berdoa bersama-sama, kami mau berdoa buat Kevin, kami mau support Kevin, karena kalau Kevin jadi istilahnya kayak CGL, ya Papa, buat anak-anak Eagle Kids yang teen. Biarkanlah Tuhan Kau yang menyertai Kevin, berikan Kevin hikmat, berikan Kevin kebijaksanaan, tuntun siap langkah Kevin dengan roh-Mu, ya Roh Kudus, supaya dia bisa membimbing, supaya bisa dia mengarahkan setiap anak-anak yang dibawanya. Kevin tidak sempurna Tuhan, tapi biarkanlah Kau memakai setiap kelemahan maupun kelebihannya demi kemuliaan nama-Mu. Biarkanlah Kau jadikan setiap orang yang dibawa kepemimpinan Kevin menjadi anak-anak yang benar-benar mengasihi Engkau secara pribadi, boleh dalam, boleh intim dengan Kau, boleh di dalam keseharian melibatkan Kau di dalam segala hal, ya Bapa. Melalui Kevin, Kau pakai Tuhan, Kau bangkitkan anak-anak muda yang luar biasa, Kau bangkitkan generasi-generasi penerus yang akan menerima tongkat estafet berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan berdoa untuk setiap anak CG Tuhan. Berkati setiap kami, bahwa kami mendekat kepadamu, jagai setiap kami di dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mengasihi-Mu, ya Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.